Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, alhamdulillahi rabbil alamin. Wa bihi nasta'inu ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya wal mursalin wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Amma ba'd. Qala Allah Ta'ala fi kitabihil karim, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Subhanalladzi asra bi'abdihi laylan minal masjidil harami ilal masjidil aqsa alladzi barakna hawlahu linuriyahu min ayatina innahu huwas sami'ul basir. Sadaqallahul azim wa sadaqa rasuluhul karim wa nahnu ala dzalika minasy syahidin wasyakirin. Yang sama-sama kita muliakan para asatidz yang berhadir, ada Ustaz Salman dan para asatidz yang lainnya, kemudian BKM, Babus Salam beserta panitia dan orang-orang tua kami, para sesepuh, alim ulama, ibu-ibu, adik-adik sekalian yang mohon maaf tidak bisa kita sebutkan satu persatu. Waktu terus berjalan, kita sudah 9:30 ini. Nah, tadi sudah disampaikan, kita ingin efektifkan waktunya ini, ya. Karena nanti kalau panjang-panjang juga nanti yang payah nanti ibu-ibu nanti. Ya. Malam minggu ya. Biasanya kita Ahad malam Senin ya, tapi kita ajukan karena ada momen Isra Mi'raj, jadi kita majukan hari ini malam minggu. Baik, pertama tentunya tidak bosan-bosannya kita memanjatkan puja dan puji syukur kita kehadirat Allah tentunya, bahwa sampai detik ini kita masih diberikan kesehatan, kekuatan, kesempatan. Berapa banyak saudara kita yang hari ini tidak bisa hadir. Mungkin ada yang sudah mendahului kita. Nanti kita mohon keikhlasan. Di akhir nanti kita mengirimkan doa ya. Para apa sudah dipesankan tadi ya. Para pendiri-pendiri dari masjid ini ya, yang tentunya semuanya telah mendahului kita, yang dengan kiriman doa mudah-mudahan dilapangkan kuburnya, diterima amal-amal solehnya, dan diampunkan segala dosa-dosanya, dan yang terpenting tidak lain adalah dimasukkan di dalam surganya. Amin, amin ya rabbal alamin. Salawat serta salam kepada baginda kita Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Allahumma sholli wa sallim alaihi, yang dengan kita selalu bersolawat kepada beliau, mudah-mudahan kita nantinya termasuk daripada umatnya yang mendapatkan syafaat beliau nantinya di hari kiamat kelak. Amin, amin ya rabbal alamin. Hadirin jamaah yang dirahmati Allah,
kita langsung aja ke materi bahwa apa yang dituliskan di tema kita di sini adalah aktualisasi Isra dan Mi'raj Nabi kita Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam dalam kehidupan kita sehari-hari. Apa itu aktual? Aktual ya benar-benar terjadi atau yang sedang viral kalau istilah sekarang ini, peristiwa yang sering dibincangkan. Namun perlu kita ambil dulu dasarnya bahwa sering kali kita mendengar ayat-ayat tentang Isra Mi'raj ini, apalagi di momen-momen Isra Mi'raj ini pasti selalu dibaca. Dalam hal membaca ini paling tidak ada 3 bentuk. Yang pertama, yang disebut dengan mimical reading, yaitu membaca hanya dengan sekedar membaca, hafal. Santri-santri kami juga program menghafal. Maka kita tidak ingin mereka hanya membaca dan membaca, hafal dan hafal, namun tidak mengerti apa makna daripada itu. Nah, ini maksud kita ingin mengaktualkan ini. Sehingga yang pertama disebut mimical reading, hanya sekedar membaca. Sebagaimana Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam pertama menerima wahyu, itu perintahnya Iqra, bacalah. Yang Rasul menjawab, ma ana biqari, aku tidak bisa membaca. Itulah kabarnya. Yang intinya Rasul tidak dituntut untuk memahami, tidak dituntut untuk mengajarkan, tapi hanya membaca. Maka Iqra itu yang pertama. Namun setelah itu dalam surat Al-Ankabut 45 perintahnya bukan Iqra lagi, yaitu utlu, tala yatlu tilawatan. Sehingga dalam bahasa Arab itu antara qara'a yaqra'u Iqra dengan tala yatlu tilawatan atau utlu itu punya makna yang sangat berbeda. Ya, kalau di pertama kali Rasul diperintahkan untuk sekedar membaca, namun ketika Al-Ankabut 45-nya utlu ma uhiya ilaika minal kitab, bacakanlah ya Muhammad ma uhiya ilaika minal kitab, apa yang kuwahyukan kepadamu dari Alkitab, ya Al-Quran itu maksudnya. Dan perintah pertama yang diperintahkan tidak lain adalah sholat. Aqimis sholata, inna sholata tanha anil fahsya'i wal munkar. Nah, ini kita ambil dulu dari makna sekedar membaca. Jadi yang pertama, kita membaca hanya membaca, namun tidak mengerti apa yang kita baca. Yang kedua, mungkin bisa dipahami membaca dalam bentuk mystical reading, mystic. Jadi kita mengambil manfaat atau fadilah dari satu bacaan, baca Fatihah untuk kesembuhan, baca Fatihah 7 kali, baca surat Al-Duha, baca itu hanya sekedar untuk mengambil manfaat, yang menganggap bahwa memang Al-Quran itu punya kelebihan, hanya sekedar itu. Namun yang dituntut oleh kita hari ini adalah apa yang disebut dengan analytic reading, yaitu menganalisa. Kalau dulu ketika Isra Mi'raj pertama, para sahabat yang yakin dengan seyakin-yakinnya kepada Rasul cukup, kan gitu ya, cukup mereka bahwa Rasulullah dari kecil tidak pernah berdusta. Maka Abu Bakar orang yang pertama sehingga mendapat gelar As-Siddiq itu tidak lain adalah karena saking percayanya. Jadi setelah Isra Mi'raj ini terjadi,
Ya, asro alladzi asro bi'abdihi, yang diperjalankan. Ingat ya, diperjalankan. Kalau namanya diperjalankan itu terima beres. Ya, antara Masjidil Haram dan Masjidil Aqsa itu, setelah saya lihat di Google Map itu kurang lebih 1.400-an kilo. Ya, 1.400 kilo dalam satu malam saja, ditambah lagi ke Sidratul Muntaha. Itu kalau kita ceritakan kan, makanya ketika itu Abu Lahab, Abu Jahal ketika itu senang kali ingin menjatuhkan Muhammad ketika itu di atas bukit untuk mengundang para pengikut-pengikut Nabi Muhammad. Ketika itu tinggal satu yang terakhir nanti, yaitu Abu Bakar, untuk menjatuhkan Muhammad. Ini loh, Muhammad sudah gila ini. Masa perjalanan Masjidil Haram, Masjidil Aqsa cuma satu malam, kemudian ke langit dalam satu malam? Ini gak mungkin ini, kan gitu. Namun apa, ketika Abu Bakar dipanggil, ternyata Abu Bakar, kalaulah itu apa yang disampaikan oleh Muhammad, jangankan itu, di balik bukit ini ada musuh, ternyata dia ada musuh, aku tetap percaya. Itulah makanya akhirnya justru dengan peristiwa itu orang-orang masih banyak untuk mengikuti Rasulullah dengan ceritanya ini. Nah, ini tidak bisa kita terima. Mungkin hari ini banyak orang kritis, gimana logikanya? Memang tidak masuk akal. Tapi dalam analisa kita tidak hanya sekedar memaknai atau menerjemahkan makna dari ayat itu, tapi kita analisakan. Oke, kalau dulu para sahabat cukup dengan percaya, tapi yang sekarang kan kita perlu tahu, sehingga kita tahu bahwa peristiwa ini satu, itu bukan peristiwa yang gaib, ya. Ini peristiwanya bukan gaib. Kenapa? Karena memang di situ di dalam ayat Al-Qur'annya itu dinyatakan bahwa Rasulullah itu melihat fi ufuqil a'la. Jadi beliau itu melihat, ya, di ufuk itu, ya. Dan juga ini bukan hal yang gaib, artinya bahwa jadi ini adalah ruhan wa jasadan, bahwa Rasulullah itu dengan melalui buruk, melalui Jibril, kemudian diangkat, kemudian dari Masjidil Haram ke Masjidil Aqsa, yang kemudian ke Sidratul Muntaha. Ini memang jasadan wa ruhan, dengan jasadnya, bukan gaib, ya. Karena memang itu adalah peristiwa yang sebagai kebesaran Allah Subhanahu wa taala. Kenapa? Hakikatnya kalau hari ini kita ditemukan adanya teleskop yang bisa menerawang bintang-bintang di langit itu bisa kita lihat bahwa bumi yang kita pijak yang seakan besar ini sangat kecil. Sehingga kecil, ibarat bola kalau kita lempar kecil sekali. Jangankan itu, matahari aja di tengah gugusan Bima Sakti itu sangat kecil sekali. Sehingga kalau Allah perjalankan Rasulnya, hambanya, begitu mudah. Dengan kenyataan hari ini, dengan adanya teknologi bahwa bisa terlihat, kalau itu Allah yang menghendaki, apa yang tidak mungkin? Nah, gitu. Jadi ini yang pertama, bahwa peristiwa ini tidak gaib sebagaimana dalam surat Al-Quran yang disampaikan, yaitu dalam surat Takwir ayat 30. Walaqad ra'ahu bil ufuqil mubin. Ya, yang artinya sungguh aku telah melihatnya di ufuk yang nyata.
Jadi Rasul menceritakan itu dengan kasat mata melihat, yang kemudian itu untuk menepiskan apa yang disangkakan orang bahwa itu semuanya adalah dongeng belaka kita. Jadi ini yang pertama, bahwa Isra Mi'raj ini benar terjadi, dan kemudian di dalam peristiwa ini itu kita jadikan pelajaran besar dalam kehidupan kita. Maka yang sekarang yang terpenting adalah bagaimana kita mengaktualkan dalam kehidupan kita, yaitu pesan yang diterima oleh Rasul kepada kita. Ya, yaitu sama-sama kita tahu semuanya, udah pasti semuanya mengatakan perintah utamanya adalah sholat. Nah, perlu kita tahu bahwa sholat ini satu-satunya perintah yang diterima di langit. Kalau Nabi Musa, ya, Nabi Daud mendapatkan wahyunya itu seperti di Gunung Tursina, ya, di bumi. Tapi perintah sholat satu-satunya perintah yang langsung, tidak melalui Jibril, langsung di Sidratil Muntaha, itu adalah sholat. Nah, ini yang pertama yang kita. Sehingga ini berarti mengandung satu hal yang sangat penting. Satu sisi memang kewajiban, ya kan? Kewajiban yang memaksakan kita untuk supaya nanti sukses baik dunianya maupun akhiratnya. Gitu. Artinya dengan rahman rahimnya Allah, sholat diperintahkan itu tidak lain adalah untuk bekal kita. Makanya jangan sampai berpikir sholat enggak ya, jangan. Karena ini memang mutlak bahwa perintah sholat itu diabadikan. Kalau di dalam otak manusia bentuknya sujud. Jadi perintah sholat itu hanya ada pada orang-orang yang beriman. Kalau nggak beriman, dia tidak akan sholat. Itu jadi katanya. Maka Rasul mengatakan pembeda antara orang yang beriman dan yang kafir, tarkus sholat. Barang siapa yang meninggalkan sholat, fakot kafar. Itu dasarnya. Jadi intinya ke sana. Jangankan gitu, Nabi Isa sendiri yang mereka tuhankan itu dapat perintah untuk sholat. Ya, dalam surat ibundanya. Nah, ibundanya kan Maryam. Ayat 30-31 itu yang kita sering dengar-dengarnya. Kita langsung aja di sana. Ya qala inni Abdullah. Ini adalah ayat yang diabadikan ketika Isa kecil, masih bayi. Ya, ada bayi yang bisa berbicara. Siapa saja? Ada 3 bayi. Ada tahu? Satu Nabi Isa adalah dia, bahwa dia berbicara. Perkataannya nih, qala, ini adalah Isa yang berkata, inni Abdullah, aku hamba Allah, bukan Tuhan. Ya. Ataniyal kitaba wa ja'alani nabiyyan. Jelas di situ ya. Jadi Isa kecil waktu itu dia berkata, inni Abdullah, aku hamba Allah. Ya. Dan aku diberikan kitab, wa ja'alani nabiyyan, dan aku dijadikan sebagai nabi. Lalu apa? Berikutnya, wa ja'alani mubarakan aina ma kuntu wa awsani bis sholati waz zakati ma dumtu hayya. Awsani bis sholat. Jadi Nabi Isa pun diperintahkan untuk mendirikan sholat dan menunaikan zakat. Ma dumtu hayya, selama aku masih hidup. Kalau diperintah sholat berarti agamanya Islam. Nah ini ya, Waloni juga menegaskan ini. Kalau diperintahkan sholat berarti Isa adalah Islam. Namun jangan ditanya bagaimana syariat sholatnya. Tentunya tidak sama dengan syariat sholat nabi-nabi sebelumnya. Syar'u man qablana, syariat sebelum kita tidak sama dengan syariat kita hari ini. Karena syariat kita termasuk sholat, itu adalah sholat yang sudah disempurnakan, yang langsung dituntut oleh Allah kepada Rasul kepada kita.
Nabi Ibrahim juga sholat. Bahkan doanya, Rabbij'alni muqimas sholati wa min dzurriyyati Rabbana wa taqabbal du'a. Itu adalah doanya Nabi Ibrahim. Agar supaya anak-anakku, cucu-cucuku, keturunan-keturunanku muqimas sholat, mendirikan sholat. Ya, sholatnya gimana? Wallahu a'lam. Kita tidak membahas bagaimana syariat sholat orang itu. Yang jelas mereka, yang jelas satu-satunya adalah mereka mengenal Tuhan, bertauhid kepada Allah. Semua mulai Nabi dari yang pertama sampai terakhir, semua risalahnya dia lain adalah membawa risalah sholat. Itu jangankan itu, kalau kita analisa kembali, ini banyak bintang-bintang ya kan, entah bintang kebetulan ya. Kalau kita melihat bahwa semua benda termasuk bumi ini, benda-benda langit, semuanya berputar, betul kan? Semuanya pasti bergerak, berputar kan? Berputar. Kita nggak terasa, ini berputar semuanya. Kalau nggak berputar, nggak bergerak, makanya kalau dalam ilmu fisika ada dua, ada revolusi dan rotasi bumi. Rotasi berputar pada porosnya, di samping itu dia revolusi mengelilingi matahari sebagai pusatnya. Ya, bumi berputar itu berarti bumi juga sholat. Nah, gitu ya. Kalau tadi Nabi jelas ayatnya ya, perintahnya. Sekarang kita lihat bumi berputar. Itu ingat ketika Nabi Yusuf mimpi, bercerita kepada ayahnya, idh qala Yusuf li abihi ya abati inni ra'aitu ahada asyara kawkaban wasyamsa wal qamar ra'aituhu li sajidin. Apa? Ingatlah ketika Yusuf berkata kepada ayahnya, wahai bapak, sesungguhnya aku telah bermimpi melihat 11 bintang, ahada asyara kawkaban wasyamsa dan matahari wal qamar dan bulan, ra'aituhum li sajidin, aku melihat mereka sujud kepadaku. Pertanyaannya, gimana sujudnya bulan? Bagaimana sujudnya matahari? Bagaimana sujudnya bintang? Kalau kita hanya cuma pahami bersujud kepadaku, ya wis sujud. Nah, maka kita mencoba menganalisa bagaimana ekspresi bulan bersujud. Bahwa kalau kita lihat bulan bersujud adalah bulan berputar, betul? Bulan bersujud adalah bulan berputar. Kalau ada gerak sujud, berarti ada gerak putar. Ada gerak sujud sama dengan gerak putar, kan bergerak. Nah, ada gerak berarti dia berputar juga, kan gitu. Nah, dari sinilah maka tempat sujud ini yang dinamakan masjidnya adalah tempat sujud, masjid. Maka bersujud itu artinya sholat, kan gitu. Maka kesimpulannya dengan demikian berarti bumi berputar sama dengan bumi juga sholat. Nah gitu. Jadi kita mengekspresikan. Nah ini analisa kita terhadap ayat bahwa ekspresi sholat kita itu diekspresikan seperti benda-benda langit yang selalu bergerak, berputar. Kalau nggak berputar, kiamat. Maka dalam diri kita juga dianalogikan, kita semuanya adalah berputar. Jadi sehingga ekspresi sholat sebagai ekspresi berputar, maka kita lihat ketika kita sholat, ya Allahu Akbar, itu kalau kita hitung gerak satu rakaat, satu hari, satu malam kan 17 rakaat, ya. Satu rakaatnya itu 360 derajat. Nah, ini perputarannya. Jadi kalau bumi berputar, kalau kita nggak mungkin gelundung-gelundung gitu kan. Syariatnya dalam bentuk sholat.
Allahu Akbar masih tegak lurus, nol masih ya. Ketika kita rukuk, membentuk sudut berapa? 90 derajat. Ya. Baru i'tidal balik lagi. Itu 90 derajat. Kemudian sujud. Sujud berarti 90 ditambah pertengahannya tambah 45, ya. Nah, jadi 90 ditambah 45. Sujudnya kan ini dia sujudnya. Ini kalau kita hitung-hitung ini pertengahan 90, jadi 45, sujud 45 waktu sujud. Sehingga 90 rukuk pertama, kemudian 90 ditambah 45 sujud pertama. Sujud dalam satu rakaat berapa kali? 2 kali kan? 2 sujud karena ada duduk di antara 2 sujud. Berarti 90 ditambah 45 lagi. Ya kan? Maka totalnya itu 360 derajat. Itu sama dengan 1 kali putaran. Jadi kita yang sholat ini itu menjaga ekspresi kita untuk berrotasi dalam diri kita, berekspresi dalam sholat kita, yaitu dengan sholat tadi. Kan gitu. Makanya ketika sholat gerhana, Bapak Ibu pernah sholat gerhana? Sholat gerhana itu syariatnya gimana Bu? Yang intinya rukunnya berapa kali? Rukunnya 2 kali Bu. Jadi setelah Allahu Akbar, takbiratul ihram, Fatihah, baca surat, rukuk. Berapa derajat? 90 derajat. Sami Allahu liman hamidah, baca Fatihah lagi, baca surat lagi, rukuk lagi. Jadi rukuknya 2 kali. Ya. Kenapa? Bukan kebetulan, karena Rasul ditutup. Itu untuk menunjukkan 90 tambah 90 berapa? 180 derajat. Berarti 1 garis lurus. Kenapa? Karena syaratnya terjadinya gerhana matahari maupun gerhana bulan itu matahari, bumi, bulan itu dalam 1 garis lurus. Jadi itu ekspresi sholat gerhana itu mengekspresikan garis lurus, yaitu terjadinya gerhana karena adanya matahari, posisi matahari, bulan dan bumi itu dalam keadaan 1 garis lurus. Ya kan? Nah ini. Lah ini analisa yang kita ambil untuk supaya kita memahami, oh itunya. Kenapa kita suruh sholat gitu ya? Oke? Sedangkan kalau mayat ada rukuknya, ada sujudnya enggak? Enggak ada. Karena bumi yang mati berarti enggak berputar lagi. Allahu Akbar, fakabbir arba'an liwafatihi. Allahu Akbar aja. Allahu Akbar kan ada mati. 0, maka enggak ada rukuknya, enggak ada sujudnya. Cuma 4 takbir. Itu. Lah ini semuanya adalah ekspresi sholat yang melambangkan putarnya kita. Jadi kalau kita nggak berputar, nggak sholat, berarti ibarat mayat yang bergentayangan, mayat hidup. Jadi hidup tapi mayat sebenarnya itu. Kenapa? Dia harus disolati juga harusnya kan gitu. Nah ini ekspresi daripada sholat. Kenapa sholat itu menjadi sangat penting? Jadi nggak ada alasan apapun untuk meninggalkan sholat. Syariatnya sudah cukup jelas. Perpergian boleh dijamak dan dikosor, ya kan? Apapun keadaannya, sakit sekalipun boleh dilakukan, walaupun pakai kateter misalnya. Ustaz, gimana sholatnya pakai kateter atau pakai itu? Enggak apa-apa, lakukan. Itu namanya darurat. Motor boleh tetap. Cuma Imam Syafi'i menganjurkan kalau nanti punya kesempatan yang normal sehat, silahkan dikodok lagi sholat yang tadi tidak sempurna. Tapi intinya ingat waktu sholat tetap kita harus melakukan. Jangan pernah itu. Kenapa? Hanya mati saja yang boleh meninggalkan sholat. Selain itu tidak ada alasan. Apapun alasannya tidak ada. Nah ini kenapa menjadi sholat itu menjadi sangat penting untuk kita lakukan. Sehingga kita ingat Rasulullah mengingatkan kepada kita akan hadis tentang nanti bagaimana pentingnya sholat
ini yang menjadi ukuran kita. Yaitu apa? Inna awwala ma yuhasabu bihil abdu yawmal qiyamah as-shalah. Sungguh yang pertama kali nanti yang akan dihisab, diperhitungkan, dipertanggungjawabkan dari amal seorang hamba di hari kiamat adalah as-shalah. Dalam satu riwayat dikatakan idza shalakat faqad shalaqa sa'iru amalihi. Tapi di dalam hadis Tirmidzi ini dikatakan wa in shalahat faqad aflaha wa anjaha wa in fasadat faqad khaba wa khasira. Yang artinya kalau benar sholatnya sesuai dengan apa yang dituntunkan oleh Rasulullah kepada kita, faqad aflaha wa anjaha, maka dia telah beruntung, wa anjaha, dan yang selamat. Sebaliknya, wa in fasadat, kalau rusak sholatnya, bisa jadi karena bolong-bolong, bisa jadi tidak sempurna. Karena sholat ini betul-betul dituntun Rasul itu bagaimana, mengingat muncul hadis yang masyhur, "Shollu kama ra'aitumuni usolli." Sholatlah kalian sebagaimana kamu melihat aku sholat. Berarti sholat itu ada tuntunan yang telah dituntunkan kepada kita. Makanya kajian fikih kita di terakhir itu masih tentang bab sholat. Kita ingin betul-betul bagaimana sifat sholat Nabi, yang tentunya bukan qila wa qala, tapi harus ma qalallah wa ma qala Rasul. Itu intinya. Jadi bukan pandai-pandai kita, tapi kita yang namanya ilmu, kita harus ma qalallah wa ma qala Rasul. Apa yang dikatakan oleh Allah dan Rasul, itulah sebagai pedoman kita di dalam, terutama dalam hal sholat ini. Nanti puasa ibadahnya banyak sholat juga. Maka intinya hari ini, malam hari ini, kita ingin betul-betul apa disampaikan panitia tadi, kita introspeksi lagi. Bagaimana sholat kita hari ini? Sudah benar-benar atau hanya sekedar kewajiban, lepas kewajiban saja, atau betul-betul momen ini menjadi kebutuhan? Jadi yang selama ini hanya lepas tanggung jawab atau lepas kewajiban, tinggalkan menjadi kesyukuran. Bahwa yang kita harus syukur, alhamdulillah. Nikmat terbesar kita saat kita diberikan oleh Allah kesempatan untuk bersujud, itu nilai yang paling besar. Ya, jadi sujud dalam arti sholat kita itu. Nah ini penting. Maka Rasul memerintahkan kepada anak-anak, ini anak-anak kita kalau sudah usia sekolah, ya, ini tugas kita sebagai orang tua, ya, muru auladakum bis-shalah wa hum abna'u sab'i sinin. Perintahkan anak-anakmu dengan salat wa hum abna'u sab'i sinin, ketika mereka umur 7 tahun. Jadi usia sekolah kan? Saya mulai sekolah berarti di situ sudah mulai perintahkan. Malas, ngantuk, silakan, nggak apa-apa, biar tertanam dalam dirinya. Angkat kalau perlu bangunnya. Jangan gitu, anak-anak saya yang sudah remaja pun kami angkat kalau subuh. Bangun bang, alunkan. Karena memang itu sudah satu kewajiban. Tidak bisa tidak. Jadi walaupun misalnya anak kita nanti bangunnya kesiangan, anak-anak kita mau sekolah, sholat dulu 2 rakaat. Nah, ini untuk menanamkan mereka bahwa sholat itu adalah wajib dari kecil. Memang dia belum terbebani, belum balik, tapi itu proses pembiasaan dari kecil. Rasul menyuruhnya dari mulai 7 tahun. Wahum abna'u sab'i sinin. Bahkan lebih menegaskan wadribuhum 'alaiha wahum abna'u ashrin. Dan pukullah mereka ketika mereka sudah umur 10 tahun. Lah, wadribuhum ini bukan berarti mukul secara fisik, karena kalimat doroba dalam bahasa Arab itu bukan hanya artinya memukul, tapi bisa memberi contoh. Seperti innallaha la yastahi ayyadriba masalan. Nah, yadriba masalan ma ba'udatan, itu kan artinya apa? Allah tidak malu-malu untuk memberi contoh
Kita ambil kalimat yadribu. Yadribu di sini memberi contoh. Artinya apa? Ketika anak kita sudah 10 tahun itu sudah mulai kritis. Sehingga kita sebagai orang tua harus bisa menjadi contoh. Berikan contoh bagaimana wudhu yang benar. Nah ini, bagaimana sholat yang benar. Berarti jangan hanya menyuruh, tapi ibda binafsika summa biman ta'ulu, kata Rasul. Mulailah dari dirimu, summa biman ta'ulu, kemudian siapa yang menjadi tanggung jawabmu. Jadi semua dimulai dari. Jadi kalau kita inginkan anak kita soleh, kita dulu soleh dulu. Ingat doa Nabi Ibrahim tadi. Doanya untuk dirinya dulu. Rabbi ja'alni, aku dulu. Rabbi ja'alni muqimas shalah. Ya Allah, jadikan aku dulu yang mendirikan sholat. Wa min dzurriyyati, baru keturunanku. Jadi diri kita dulu, baru kita memberi contoh kepada anak-anak kita. Jadi doa para nabi dulu ini begitu. Begitu juga Nabi Lut ketika, ya Allah, jauhkan aku dan keluargaku dari kaum-kaum yang zalim itu. Itu semuanya doanya adalah untuk dirinya dulu. Jadi intinya semuanya harus kita mulai dari diri kita dulu. Ya. Ditegaskan lagi dalam surat Toha. Surat Toha ini juga kaitannya perintah sholat. Wa'mur ahlaka bis sholat, dan perintahkanlah keluargamu bis sholat. Wastabir alaiha, dan bersabarlah. Jadi istobir itu dikata sobaro yasbiru. Dulu ada toknya. Tok itu nanti mengalami perubahan. Kalau dalam bahasa nahwunya namanya ibdal. S-nya asalnya istabaro. Kemudian tak karena bertemu huruf istilah menjadi tok. Sama Mustafa. Mustafa itu bukan dari sofa, tapi dari kata sofa. Sofa itu suci, bersih, sofin, jernih. Kenapa Rasul disebut Al-Mustafa? Kok jadi tok? Itu asalnya dari kata istafa. Istafa. Budilah tahu tokan. Tak dirubah menjadi tok. Itu gak akan paham kalau gak belajar bahasa. Makanya masuk pesantren, promosi juga kan. Iya. Jadi memang itu, Pak. Gimana? Al-Qur'annya bahasa Arab, tidak boleh dirubah. Terjemah boleh dalam bahasa apapun, tapi teks aslinya tidak boleh dirubah. Karena penafsiran bisa berbeda-beda. Ya. Penafsiran bisa beda, tapi makna aslinya tidak boleh dirubah. Tidak seperti Injil. Injil dirubah-rubah, akhirnya kacau belakangan kan. Al-Quran tidak orisinil. Dari mulai diturunkan Nabi kepada diturunkan Jibril kepada Rasul, kemudian disampaikan sahabat, itu tetap sama dari mulai pertama sampai hari ini. Sehingga kita harus paham betul apa makna daripada bahasa itu. Di surat Toha ini Allah kaitkan dengan rezeki. Nah ini ada hubungannya sholat dengan rezeki. Tengok, la nas'aluka rizqan, kata Allah ayat terakhirnya, wa'mur ahlaka bis sholat wastabir 'alaiha, dan perintahkanlah keluargamu melaksanakan sholat dan sabar dalam mengerjakannya. Nah kalimat sabar ini makanya muncul dalam surat Al-Baqarah 45 kan, wasta'inu bis sabri was sholat. Ingat, yang pertama, terimalah semua ujian cobaan dalam hidupmu dengan sabar dulu. Lalu Allah kasih solusi. Solusinya apa? As-sholat. Jadi tempat pengaduan kita yang terbaik ya tidak lain adalah sholat. Jadi pengadu kita, curhat kita jangan melalui Facebook. Adukan dalam sholatmu. Itulah intinya sebenarnya. Pengaduan yang terbaik adalah sholat. Nanti kita sampaikan bagaimana itu. Jadi di sini Allah tegaskan, dikaitkan dari la nas'aluka rizqan, kami tidak minta rezeki kepadamu. Nahnu narzuquka, tapi kami yang memberikan rezeki. Yang artinya apa? Jangan takut. Jangan berpikir kalau kamu sholat, ini menghalangi rezeki. Ini rame-ramenya orang maghrib belanja,
Wah sayanglah kalau ditutup ini. Ini mulai setan berperan ini. Makanya kita kan diingatkan oleh Allah. Dalam kita berislam, kita disuruh masuk Islam secara kafah. Udkhulu bisilmi kafah. Masuklah Islam secara kafah. Akan tetapi Allah ingatkan, wala tattabi'u khutuwatis syaitan. Ini dia. Langkah-langkah setan itu jangan diikuti. Langkahnya itu dibisikkan. Sayanglah ini, bentar lagi. Memang itulah musuh kita. Ya. Maka jangan mikir rezeki tidak akan tertukar. Kalau sudah rezeki ya rezeki juga. Ya. Yakinlah itu. Ya. La nas'aluka rizqa wa nahnu narzuquka. Akan tetapi kami yang akan memberi kamu rezeki. Ya. Kalau tadi saya ngasih contoh cecak ya kan. Ya, cecak yang makanannya yang bersayap, tapi cicak Allah datangkan rezekinya. Datang seekor nyamuk, lalu ditangkap. Berarti rezeki didatangkan kan? Itulah dia. Maka di sini Allah kaitkan, lakukan perintah wajib ini. Rezeki Allah akan tetap berikan. Ingat, rezeki bukan hanya materi. Rezeki bisa dalam bentuk anak-anak kita soleh. Itu rezeki yang tidak ada nilainya, yang gak bisa dihitung dengan harta. Berapa banyak anak kita yang tidak terarah. Kalau anak-anak kita menurut, baik, soleh, itu rezeki. Hubungan kita suami istri baik, ada kedamaian di antara, itu rezeki. Jadi rezeki tidak murni, tidak mutlak hanya materi, tidak. Ya. Jadi Allah kaitkan dengan rezeki. Maka sampai-sampai Allah mempredikati orang-orang yang malas itu disebut orang yang munafik. Ya, yang sholat melakukan sholat, ini Allah yang mengatakannya, innal munafiqina, sesungguhnya orang-orang yang munafik itu yukhadi'una Allah. Orang yang munafik itu seakan-akan menipu Allah. Allah ditipu. Yukhadi'una Allah. Enggak sholat enggak apa-apanya. Si asing enggak sholat pun kayaknya. Awak sholat tiap hari miskin juga. Oh gitu. Enggak, bukan itu. Ya. Mereka seakan-akan menipu Allah. Yukhadi'una Allah. Padahal dia sendiri yang khadi'uhum. Bagaimana bentuknya? Idza qamu ila sholati qamu kusala. Kusala itu dari kata kaslan, malas. Ya, malas. Maka disebut namanya qamu kusala yura'una an-nasa wa la yadhkuruna Allah illa qalila. Mereka riak, yura'una nasa, berbuat riak, sholat supaya dibilang, oh rajin juga ke masjid tua itu, kan gitu ya. Padahal sebenarnya apa? La yadhkuruna Allah illa qalila. Hanya hari raya rame. Nanti tengoklah Ramadan 10 hari pertama rame, mulai pertengahan mulai hilang satu-satu. Ya. Sepi, kasihan usapnya setiap hari datang sini yang jamaahnya itu aja. Nah ini ironis yang kita hadapi hari ini. Bagaimana dalam kehidupan kita wujudkan untuk bagaimana kita rubah ini, ya kan? Jadi munafik, orang-orang yang seperti disebut munafik karena mereka tidak mau atau malas melakukan sholat itu sendiri. Ini sudah setengah jam lewat. Ini nanti kalau sampai jam berapa di pasar? Jam 12. Saya yang capek. Terakhir. Kembali kepada inti daripada sholat yang diperintahkan tadi. Ayo kita mulai dari kalau kita tahu bahwa
itu adalah Al-Fatihah. Nah, ini penting ini. Ini walaupun sudah pernah kita sampaikan, saya ingin sampaikan kembali karena lancar kaji karena diulang. Kalau kita ingat surat Al-Baqarah 45 tadi, wasta'inu bis-sabri was-shalah wa innaha lakabiratun illa 'alal khashi'in. Jadikanlah sabar dan sholat itu menjadi penolongmu. Jadikan sabar dulu saat kamu menghadapi masalah, lalu carilah solusimu dengan sholat, adukan dengan sholat, bagaimana itu kita mengadukannya. Makanya dikatakan oleh Allah itu wa innaha lakabiratun illa 'alal khashi'in. Sesungguhnya ha itu kembali kepada sholat, lakabiratun itu berat kecuali orang-orang yang khusyuk. Maka malam hari ini kita ingin dapat khusyuk bagaimana itu. Al-Baqarah 46-nya, alladzina yadhunnuna annahum mulaqu rabbihim wa annahum ilaihi raji'un. Ini kita harus tuntaskan supaya masuk ada oleh-oleh kita hari ini. Mereka yang yakin akan perjumpaan dengan Rabb-nya, alladzina yadhunnuna annahum mulaqu rabbihim, saat sholat mulaqu rabbihim, sehingga muncul hadis qudsi, ya, hadisnya hadis qudsi. An Abi Hurairah anin Nabi sallallahu alaihi wasallam, man shalla salatan lam yaqra fiha bi ummil Qur'an faya khidajun salasa. Rasul mengatakan 3 kali khidajun. Jadi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, man shalla salatan, barang siapa yang salat walam yaqra fiha bi ummil Qur'an, barang siapa yang salat tidak membaca ummil Qur'an alias Al-Fatihah, faya khidajun, maka dia tertolak. Jadi ini menjadi pentingnya, atau tidak diterima. Rasul mengulangi 3 kali, ya, atau ghairu tamam, tidak sempurna sholatnya. Faqila li Abi Hurairah inna nakuna wara'al imam, faqala iqra biha fi nafsika fa inni sami'tu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaqul qala Allah ta'ala. Nah, ini dia maksudnya, intinya. Jadi hadisnya namanya hadis qudsi. Hadis qudsi itu hadis firman Allah yang tidak termaksud di dalam Al-Quran, tapi Rasul sampaikan. Jadi langsung tentang Fatihah ini. Qala Allah Ta'ala qasamtu sholata baini wa baina abdi. Ya, qasamtu sholata baini wa baina abdi nisfaini. Aku bagi sholat itu antara aku dan hambaku nisfaini, 2 bagian. Wali abdi masalah, dan untuk hambaku apapun yang ia minta. Ingat ya. Jadi yang dimaksud ini qasamtu sholat di sini maksudnya adalah surat Al-Fatihah itu yang menjadi rukun sholat tadi. Qasamtu sholata baini wa baina abdi, antara aku dan hambaku nisfaini, 2 bagian. Ya, wali abdi masalah, dan untuk hambaku apapun yang ia minta. Berapa coba? Baru ini isinya. Idza qala al-'abdu alhamdulillahi rabbil alamin. Tahu apa jawaban Allah? Qala Allah Ta'ala hamidani 'abdi, hambaku memujiku. Dari setiap ayat. Makanya Al-Fatihah itu bukan satu nafas, karena Allah akan jawab ayatan fa ayatan. Idza qala al-'abdu alhamdulillahi rabbil alamin, qala azza wa jalla hamidani 'abdi, hambaku memujiku. Jadi kita akan, kalau kita paham itu artinya Allahu Akbar, alhamdulillahirabbil alamin. Allah jawab Ar-Rahmanir Rahim. Kalau
asna alayya abdi, hambaku menyanjungku. Idza qala al-'abdu maliki yaumiddin, apa jawabnya? Majjadani abdi, kata Allah, hambaku mengagungkanku. Al-Majid, majjadani. Jadi 3 ayat ini haknya Allah. Inilah katanya Allah, baini, antaraku, ini hakku, untukku, puji-pujian kepada Allah. 3 ayat yang pertama, ya, alhamdulillahirabbil alamin, ar-rahmanir rahim, maliki yaumiddin, ini puji-pujian. Baru berikutnya, iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Apa kata Allah? Hadza baini wa baina 'abdi. Wa idza qala al-'abdu iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in, qala hadza baini wa baina 'abdi wa li 'abdi ma sa'ala. Ini antara aku, separuh untukku dan separuh untuk hambaku, dan untuk hambaku apapun yang ia masa'ala, apapun yang ia minta. Jadi kita lihat, iyyaka na'budu, nah itu haknya Allah, hanya kepadamu ya Allah seluruh aktivitas hidupku untuk nilai ibadah kepadamu. Iyyaka na'budu, ini hanya Allah. Wa iyyaka nasta'in, separuhnya li abdi, untuk hamba juga kata Allah, hanya kepadamu kami memohon. Lisan kita mengucapkan, dibarengi dengan hati, bersikap apa yang ibu keluhkan. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in, lunaskan hutang, gitu. Tapi jangan diucapkan tuh, batinkan saja. Karena itu di dalam sholat. Karena ada yang mengatakan sholat tidak boleh pakai bahasa Indonesia, walaupun doa tidak boleh pakai bahasa Indonesia, tetap harus bahasa Arab. Karena ini unity, semua umat Islam kalau sholat tidak boleh diterjemahkan, tetap Allahu Akbar semuanya. Kemarin kita di Mekah juga itu semuanya Allahu Akbar, nggak ada yang diterjemahkan. Ya, kalaupun ada yang terbesit dalam batin kan, makanya panjangkan. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in, sambil bantinkan apa yang menjadi keluar dalam hati kita. Itu menantu kita ke Allah. Kalau begitu kita gak akan buru-buru sholatnya. Kalau bisa tenang, kan gitu kan? Itu harusnya. Karena memang itulah dialog kita. Lalu Allah tunjukkan bagaimana caranya memohon, ya kan? Maaflah. Wa idza qala ihdinas siratal mustaqim. Maaf ya Bu, maksudnya ada sisa-sisa satu ini. Iya, mana? Ihdinas siratal mustaqim, siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Apa kata Allah? Qala hadza li 'abdi, kalau ini haknya hamba. Ihdinas siratal mustaqim, itu haknya hamba. Wali 'abdi ma sa'ala, Rasul mengajarkan amin. Aminnya agak panjang Bu. Amin itu nanti dalam pelajaran nahwunya namanya ismul fi'li. Ismul fi'li itu isim tapi maknanya fi'il. Isim tapi artinya kata kerja, kata benda tapi artinya kata kerja, yaitu istajib. Amin itu kata benda tapi artinya makasih. Minum dulu kan, kita sudah mulai istirahat. Pokoknya setengah 11 berarti 1 jam. Nah, kita akan tutup. Ya, amin itu artinya istajib. Ya, istajib ya Allah. Jadi Rasul dalam hadisnya mengatakan, apabila kamu mengucapkan iya karena ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin, Rasul berkata amin. Maka itulah kita amin. Barang siapa aminnya bersama para malaikat, maka itu akan diijabah doa-doa kita. Nah, jadi inilah salah satunya.
Yang lainnya coba dipahami. Sekarang sudah banyak buku-buku yang diterbitkan. Kalau di Facebook itu lagi viral buku tata cara lengkap, videonya ada, bacaannya ada, semuanya sudah ada. Nggak kayak dulu kita masih bingung kan, sekarang udah gampang semuanya. Semua buku-buku sekarang sudah banyak di bentuk e-book, nggak sempat lagi kita baca-baca buku, sudah banyak sekarang ini. Ini sekarang perlu belajar. Jadi intinya kembali, mari kita kembali perbaiki sholat kita. Apa yang kita baca? Kalau istilah Ustaz Haji Jayat, berapa puluh tahun kita sudah sholat, namun gak ngerti apa yang kita baca. Rabbighfirli warhamni wajburni. Apa wajburni? Kejebur. Wajburni. Jangan gitu. Rabbighfirli. Benar ada 7 doa itu. Rabbighfirli warhamni wajburni warfa'ni warhamni wahdini wa'afini wa'fu'anni. 8. Paham gak? Nah, paling tidak mulailah tengok artinya di tuntunan sholat itu. Rabbighfirli. Jadi bukan hanya minimal reading, bukan hanya membaca, omong doang jadinya. Ya, sama seperti burung puyuh. Assalamualaikum. Bisa ngomong kan? Tapi tahu nggak, maling pun dia assalamualaikum juga nanti kan? Nah, itu namanya burung puyuh. Berbelok kalau bahasa Arabnya burung puyuh. Kalau kita cuma komat kamit, tidak paham apa yang kita baca, ya ubahnya seperti burung puyuh. Maka ayo kita mulai pelan-pelan pahami sehingga sholat ini betul-betul menjadi tolak ukur diri kita dalam ibadah kita. Kalau muamalah ma'an nas, hubungan kita sesama manusia disebut silaturahim, dari kalimat wasala yasilu silatan, silatur, maka silaturahim, ya, kita bersilaturahmi. Hubungan kita muamalah sama Allah itulah as-sholah. Jadi as-sholah itu juga adalah merupakan hubungan kita kepada Allah. 2 hal ini harus kita jaga, muamalah sama Allah dan muamalah ma'an nas, harus seimbang. Tentunya ini semuanya tidak lain adalah untuk memperbaiki kita. Makanya Al-Ankabut 45 tadi, innas sholata tanha anil fahsya'i wal munkar. Ingat kalimat sholahnya pakai alif lam. Ini lagi kajian tata bahasa. Beda sholatun dengan as-sholatu. Kalau pakai alif lam namanya lam takrif, itu menunjukkan sholat yang diperintahkan itu harus benar, harus sesuai dengan apa dicontohkan, harus sesuai dengan tuntunan Nabi. Baru efeknya dari sholat itu tanha anil fahsya'i wal munkar. Ini sholat iya, mabuk iya juga. Ini gimana ini? Sholatnya iya juga, main juga. Ini namanya nggak ada mau. Karena harusnya sholat itu melatih diri kita mencegah dari perbuatan keji dan mungkar. Bukankah mencegah itu lebih baik daripada mengobati? Al-wiqayatu khairun minal ilaj. Mencegah itu lebih baik daripada mengobati. Coba kadang-kadang kita ini seringkali kalau belum sudah sakit parah barulah berobat. Harusnya kan sebelum sakit itu dijaga lagi. Cuma disuruh check up, gak mau, masih takut tahu sakitku. Nah inilah kenapa harusnya kita jaga. Bukankah seperti tadi salah satu perintah sholat itu untuk mencegah tanha anil fahsya'i wal munkar. Apa itu fahsya? Segala sesuatu yang bersumber dari hawa nafsu. Apa itu munkar? Segala sesuatu yang diingkari oleh hati kita. Apa? Mencuri, korupsi. Nah, itu menentang hati kita, ya kan? Kalau yang fahsya dalam apa itu? LGBT,
zina itu termasuk fahsya. Nah ini akan terhindar. Tapi kalau tidak, ada efek yang perlu ditanyakan adalah bagaimana sholatnya. Wallahu a'lam bishawab. Mohon maaf, ini yang bisa kita sampaikan. Ya, saya tidak bisa lucu karena memang nggak biasa lucu. Nah, kita ingin menyampaikan, ini ada manfaatnya. Jangan hanya cuma seremonial. Kita lihat di FKMM sudah dibuat jadwalnya hampir setiap malam supaya tidak bertabrakan. Tapi intinya, ya, ayo kita menjadi lebih baik. Karena inti daripada sholat tidak lain adalah tanha anil fahsya'i wal munkar. Di samping manfaat-manfaat lainnya tentunya masih banyak. Ya, dikabulkannya doa, ya, diberikan ketenangan jiwa dan sebagainya.